Shen Yuanbao memandang kedua orang bijak itu dengan enggan, ingin mereka menyerahkan dua peta harta karun itu. Bisa, apapun yang terjadi, beri mereka beberapa manfaat, jika tidak, mengapa mereka harus melakukannya? Sekalipun kedua orang ini adalah orang bijak, mereka bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Yun Nuan juga memandang kedua orang bijak itu dengan waspada, dan Lu Yun juga memandang mereka. Jika Anda menginginkan dua peta harta karun ini, Anda harus menemukan sesuatu yang bagus. Tidak masalah jika kedua orang ini menjadi orang suci. Dia tidak keberatan bertarung melawan kedua orang ini untuk melihat sejauh mana kekuatannya telah tercapai. Kuasa Shen Yuanbao lainnya juga bisa diatasi. Dengan batu itu, apakah kamu masih takut batu itu tidak akan membunuh lawan? Kedua lelaki tua itu memandangi ketiga orang itu. Melihat pria gendut dan gadis itu mengenakan pakaian dari Liu Yunfang, mereka memandang ke arah teman mereka. Mereka dapat memahami bahwa mereka telah sampai sejauh ini, dan tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan peta harta karun itu kepada mereka seperti ini. Apalagi kedua orang ini mampu membeli pakaian Liu Yunfang, jadi mereka pasti memiliki latar belakang keluarga yang baik. Mereka juga tidak ingin saling bermusuhan. Jika mereka bisa mendapatkan peta harta karun dengan sedikit keuntungan, dan ada dua peta harta karun, tidak apa-apa bagi mereka. Keduanya membalikkan tangan, masing-masing mengeluarkan senjata ajaib, dan melemparkannya ke arah Shen Yuanbao. Shen Yuanbao dengan cepat mengambilnya. Dia melihat kedua senjata ajaib, yang satu adalah kipas dan yang lainnya adalah palu. Dia secara alami mengenali apa kedua senjata ajaib itu, tapi dia tidak mengatakannya. Ini adalah kipas aliran dan palu seberat 10.000 pon. Penggemar aliran dapat menggerakkan angin di sekitarnya untuk beberapa kegunaan. Berat palu 10.000 kati itu setinggi 10.000 kati. Apakah cukup menukar kedua senjata ajaib ini dengan peta harta karunmu? Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya. Jika pria gendut itu berani membuka mulutnya, dia tidak akan keberatan mengirim mereka pergi. Menurutnya, kedua senjata ajaib ini lebih dari cukup untuk ditukar dengan dua peta harta karun tersebut. Jika tidak ada apa-apa, atau jika itu adalah sesuatu yang tidak mereka pedulikan, maka mereka akan kehilangan dua senjata ajaib dengan sia-sia. Shen Yuanbao berpikir sejenak, melihat kedua orang bijak, dan kemudian ke Lu Yun. Saudara Lu, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, kedua lelaki tua itu memandang Lu Yun dengan heran. Pria gendut itu sebenarnya menanyakan pendapat pelindungnya. Ini sangat jarang. Kedua lelaki tua ini benar. Dengan kekuatan kita saat ini, meski kita berkumpul, kita hanya bisa menonton dari sudut. Meskipun aku sangat penasaran dengan harta karun ini, kedua senjata ajaib ini sudah cukup. Jika saatnya tiba, aku bisa memetik beberapa tumbuhan di tepinya. Ini tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia menggulung kedua peta harta karun itu dan membuangnya. Bagaimanapun, semua yang ada di peta harta karun ini telah diambil oleh mereka, dan potongan kertas coklat ini hanyalah kertas bekas bagi mereka. Anda dapat menukar dua lembar kertas bekas dengan dua senjata ajaib. Sangat berharga. Saya hanya berharap kedua orang tua ini tidak menyesal di kemudian hari, tetapi saat mereka meninggalkan gua rahasia, kemungkinan besar tidak ada banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Bahkan jika mereka bertemu, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang tua melihat tingkah laku Lu Yun dan sedikit mengaguminya. Mereka mengira orang ini serakah, tapi untungnya tidak. Keduanya mengambil peta itu dan melihatnya, lalu mengeluarkan dua peta yang mereka dapatkan dan membandingkannya. Setelah memastikan bahwa itu asli, mereka mengangguk. Melihat mereka sekarang memiliki 4 peta harta karun, Shen Yuanbao sedikit terkejut. Saya berharap kedua lelaki tua itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mendapatkan harta karun itu. Sekarang peta harta karun telah jatuh ke tangan mereka, tidak ada gunanya mereka bertiga terus tinggal di sini, tapi sebenarnya itu agak berbahaya. Mereka masih harus mewaspadai apakah kedua orang ini akan menghadapi mereka dan mengambil kedua senjata ajaib tersebut. Anak laki-laki itu tahu cara berbicara, dan saya menghargai nasihat baik Anda. Oke, kamu tidak perlu waspada. Kedua senjata ajaib itu milikmu. Kami bahkan tidak repot-repot membunuh orang dan merampas harta karun itu. Melihat penampilan ketiga orang ini, Anda dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang sok bijak, tetapi mereka tidak dapat melakukan hal semacam itu. Kami akan pergi sekarang. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian melanjutkan berbicara. Pak Tua, kita membandingkan peta sebelumnya dan ada tanda di sini, tapi kita tidak melihat danaunya. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia membawa Shen Yuanbao dan Yun Nuan bersamanya dan segera meninggalkan tempat itu. Mereka tidak berbicara, tetapi langsung menuju pintu masuk gua rahasia. Ayo kumpulkan beberapa tanaman obat dan kembali. Lu Yun memandang Shen Yuanbao dan Yun Nuan adalah ide yang bagus untuk menyembunyikan pandangan mereka dari orang lain, sehingga orang-orang itu tidak akan menatap mereka setelah mereka keluar. Selama mereka memiliki jamu di tangan mereka, orang-orang itu pasti akan merasa bahwa mereka hanya berjalan-jalan di pinggiran. Oke, kamu bisa menjual yang tidak kamu butuhkan. Shen Yuanbao mengangguk. Mereka bertiga pergi ke hutan terdekat untuk memetik tumbuhan, dan pada saat ini, garis pandang menghilang. Bagaimana? Seorang lelaki tua bertanya, dan yang lain mengangguk. Mereka sudah mendekati pintu masuk gua rahasia dan sekarang sedang mengumpulkan tumbuhan.
Dengan asumsi mereka menepati janji dan tidak tinggal di gua rahasia, jika tidak, kedua senjata ajaib itu akan kembali ke tangan kita. Salah satu lelaki tua itu mencibir. Dua peta harta karun di tangan mereka ditukar dengan mereka, tapi sayangnya pihak lain terlalu serakah dan tetap tinggal di gua rahasia. Mereka membenci orang yang tidak menepati perkataannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mendapatkan senjata ajaibnya kembali. Di luar dugaan, ketiga junior ini justru menepati janjinya. Pada saat ini, Lu Yun dan yang lainnya dengan cepat memetik beberapa tumbuhan sebelum meninggalkan gua rahasia. Begitu mereka keluar dari gua rahasia, mereka menemukan seorang pria tergeletak di tanah. Pelayan itu tampak familiar. Shen Yuanbao menendang lawannya dan membalikkannya. Setelah melihat wajah itu dengan jelas, mereka semua kaget. Apa yang terjadi? Mengapa orang kuat ini mati? Dan dia meninggal di sini? Mungkinkah seseorang membunuhnya? Mungkinkah itu benda lama? Orang tua itu mengetahui bahwa dia telah ditipu, jadi dia ingin menyelesaikan masalah dengan orang kuat itu. Kebetulan orang kuat itu belum pergi. Ketika dia berhadapan dengan orang tua itu lagi, orang kuat itu lari dengan cepat. Namun siapa sangka lelaki tua itu akan membunuhnya dengan cara apapun di pintu masuk. Ayo pergi. Pada saat ini, para pembudidaya di sekitar mereka semua memandang mereka. Melihat mata orang-orang ini, Lu Yun meletakkan ramuan di tangannya. Dia membawa Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan dan segera pergi. Setelah mereka pergi, para penggarap mulai berdiskusi. Aku ingat, bukankah ketiga orang itu yang tiba-tiba memasuki gua rahasia dengan suara yang tiba-tiba? Ah, jadi itu mereka. Mereka sudah lama berada di sana. Saya tidak menyangka mereka hanya memetik tumbuhan. Saya pikir mereka sangat mampu. Saya menaruh harapan besar pada mereka, tapi ini yang terjadi. Setelah mereka bertiga kembali ke restoran, mereka meminta kamar pribadi dan meminta pelayan menyiapkan anggur dan hidangan yang enak. Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan memandang Lu Yun. Setelah berpisah dari dua orang bijak, saudara Lu memimpin mereka langsung menuju pintu keluar. Dia tidak peduli, lagi pula, mereka telah mengambil semua yang ada di peta harta karun, tapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Setelah itu, saudara Lu bertanya kepada mereka apakah mereka ingin memetik tanaman herbal. Dia merasa lebih aneh lagi. Mungkinkah kedua orang bijak itu masih mengamatinya secara diam-diam? Kalau tidak, bagaimana saudara Lu bisa mengatakan ini? Ini berbeda dari kakak Lu biasanya. Namun, keduanya tidak bertanya sekarang, melainkan menunggu pelayan menyajikan semua makanan. Shen Yuanbao berdiri dan melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang menatap mereka, dia bertanya. Saudara Lu, dia tidak tahu apakah sekarang aman, jadi dia hanya bisa bertanya pada saudara Lu terlebih dahulu. Setelah kami berpisah dari kedua lelaki tua itu, sebuah garis pandang terus menimpa kami. Itu tidak hilang sampai kami mengumpulkan tumbuhan. Lu Yun berkata dengan tenang. Memikirkan kembali pemandangan itu sebelumnya, jika bukan karena pemandangan itu, mereka mungkin masih berkeliaran perlahan di dalam gua rahasia. Meskipun saya tidak tahu mengapa pihak lain diam-diam mengamati mereka, tetapi karena mereka melakukannya, dan mereka juga mengatakan akan segera meninggalkan gua rahasia, yang terbaik adalah melakukannya. Lagi pula, orang kuat tidak suka ditipu. Sama seperti orang kuat itu, kemungkinan besar dia dibunuh oleh benda tua itu. Dia merasa tebakannya benar. Kalau tidak, mengapa garis pandangnya hilang saat mereka memetik tanaman obat? Jelas mereka juga harus tahu bahwa mereka akan menepati janji mereka dan tidak akan tinggal di gua rahasia lagi. Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan terkejut setelah mendengar ini. Mereka tidak menyangka pengalaman seperti itu akan terjadi. Sebelumnya, dia masih memikirkan apakah dia harus berbicara dengan saudara Lu dan berjalan-jalan di gua rahasia. Tetapi melihat ekspresi saudara Lu, sulit baginya untuk berbicara. Saat ini, Shen Yuanbao sangat beruntung. Untungnya, dia tidak mengatakannya dengan lantang, jika tidak, siapa yang tahu bagaimana kedua orang tua itu akan memperlakukan mereka. Mungkin menyerang mereka secara langsung. Orang tua itu seharusnya membunuh orang kuat itu. Orang kuat tidak suka seseorang menipu mereka. Shen Yuanbao mengingat kematian orang kuat itu dan menggelengkan kepalanya. Orang itu pantas mendapatkannya. Biarpun kamu kabur, kamu masih berani membunuh seseorang dengan pisau. Untungnya, saudara Lu juga seorang petapa, dan dia juga memiliki senjata ajaib lainnya. Kalau tidak, orang kuat itu pasti berhasil. Bahkan jika orang kuat itu tidak dibunuh oleh orang tua itu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika bertemu dengannya lagi. Dia tidak berpikir mereka bisa rukun satu sama lain, terutama karena lelaki kuat itu mengetahui sesuatu tentang mereka. Jika dia dibiarkan hidup, dia hanya akan menjadi masalah bagi mereka. Sekarang orang kuat itu sudah mati, dan dia mati di tangan orang tua itu, mereka merasa lega. Jangan sampai mereka harus menyelesaikan masalah dengan pria itu lagi. Kedua lelaki tua itu sebenarnya sedang mengamati kita secara diam-diam. Untungnya, saudara Lu menyadarinya, kalau tidak, dia mungkin sudah mulai berkelahi dengan mereka sekarang. Aku hanya tidak tahu apakah kedua orang tua itu telah menemukan danau di peta harta karun. Shen Yuanbao menyeringai. Saya khawatir kedua orang tua itu tidak akan pernah ditemukan betapapun kerasnya pencarian mereka, karena danau tersebut telah hilang. Dan para pembudidaya itu mungkin akan melompat setelah mengetahui bahwa tidak ada apapun di penghalang itu. Mungkin yang terlambat akan mulai berkelahi dengan orang-orang di depan, yang akan sangat meriah. Sayangnya mereka tidak bisa menontonnya.
Apakah kita menemukannya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mungkin kita cukup beruntung bisa menemukannya. Sekarang mari kita istirahat dan bersiap meninggalkan negara bagian Seibu. Lu Yun berkata, terus tinggal di prefektur Siwu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Meski dia juga ingin tahu seperti apa ekspresi orang-orang itu setelah mereka keluar, dia tetap ingin meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Dengan kekuatan Kuaso Sage miliknya saat ini, tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak Kuaso Sage. Bahkan dengan senjata ajaib Shen Yuanbao, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi untuk saat ini, kita bersabar saja. Saat kita menjadi lebih kuat, kita tidak perlu khawatir tentang ini atau itu. Dan saudara perempuanku, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk menyelamatkan adiknya. Setelah Lu Yun selesai berbicara, Shen Yuanbao adalah orang pertama yang setuju. Dan meskipun batu itu dapat membunuh orang bijak semu, ada banyak orang bijak semu, dan dia tidak memiliki banyak batu, jadi dia harus pergi dulu. Saudara Lu, Nuan, kemana rencanamu selanjutnya? Begitu Shen Yuanbao selesai berbicara, seseorang mengetuk kotak itu. Lu Yun mengerutkan kening. Makanan mereka sudah disajikan, mengapa sekarang ada ketukan lagi di pintu? Siapa itu? Dia? Shen Yuanbao dan Yun Nuan saling memandang. Lu Yun melambaikan tangannya dan pintu terbuka. Saat ini, seorang anak laki-laki masuk. Ketika anak laki-laki itu melihat Yun Nuan, dia segera berjalan mendekat dan memberi hormat padanya. Nona, tuan muda kedua ingin kamu kembali. Kakak kedua, apakah dia mengatakan sesuatu? Yun Nuan tahu orang itu berasal dari keluarga ketika dia melihat orang itu datang, tapi dia tidak menyangka saudara laki-laki kedua akan membiarkannya kembali. Tuan muda kedua tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memintamu untuk kembali. Mendengar ini, Yun Nuan ragu-ragu. Dia ingin berlatih bersama Yuan Bao dan saudara Lu. Namun saudara kedua meminta dirinya untuk kembali. Dia bisa membayangkan jika dia tidak kembali, saudara laki-laki keduanya pasti akan datang ke sini untuk mengambilnya kembali. Nuan, kamu harus kembali dulu. Ayo kita berkumpul setelah selesai. Shen Yuanbao meremas telapak tangan Yun Nuan. Saya juga tahu bahwa saudara laki-laki kedua melakukannya untuk Nuan, jika tidak, dia tidak akan membiarkannya kembali. Mereka masih belum tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Dengan Nuan di sisinya, dia juga takut tidak akan bisa melindunginya. Jangan khawatir, aku akan menjaga Yuan Bao dengan baik. Kata-kata ini membuat Shen Yuanbao terdiam. Yun Nuan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku percaya kakak Lu. Baiklah, aku akan kembali. Mungkin terjadi sesuatu pada kakak kedua. Kamu harus memperhatikan keselamatan selama pelatihan. Ada juga Yuan Bao. Jangan membuat masalah pada kakak Lu. Bagaimana saya bisa menimbulkan masalah pada saudara Lu? Kami akan menghubungi Anda nanti. Meskipun Shen Yuanbao sedikit enggan untuk menyerah, dia juga tahu bahwa membiarkan Nuan kembali adalah pilihan terbaik. Apakah kamu ingin pergi sebelum makan? Shen Yuanbao memandang Nuan dengan enggan. Ini adalah 1 detik untuk bisa tinggal bersama Nuan 1 detik lagi. Yun Nuan mengangguk, dan Shen Yuanbao tertawa. Adapun anak laki-laki di sebelahnya, dia mengabaikannya, dia masih mengutuk anak laki-laki itu secara diam-diam di dalam hatinya. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan kembali setelah mereka selesai makan? Anda harus datang sekarang. Meskipun pemuda itu tahu bahwa Tuan Shen memiliki keluhan terhadapnya, itu tidak masalah, dia adalah anggota keluarga Yun dan tidak berada di bawah kendali keluarga Shen. Setelah Yun Nuan selesai makan, dia mengikuti anak laki-laki itu dan pergi. Apakah kamu mendengar itu? Huazu mengadakan kompetisi Hydrangea. Selama kamu terpilih, kamu akan mendapatkan senjata ajaib. Konon senjata ajaib itu ditempa oleh Master Forging One. Lebih dari itu, saya mendengar bahwa selama Anda terpilih, akan ada aliran sumber daya yang stabil. Omong-omong, mengapa Huazu mengadakan kompetisi Hydrangea? Bukankah ini kontes seni bela diri untuk merekrut pengantin? Biasanya kompetisi Hydrangea berkaitan dengan kontes pencak silat untuk merekrut calon pengantin. Mungkinkah seorang wanita muda dari keluarga kaya di Huazu ingin mencari suami melalui metode ini dan mengikatnya dengan keluarganya? Bagaimanapun, situasi ini cukup normal di Kyushu. Ini juga merupakan metode default para kultivator. Beberapa kultivator yang belum bergabung dengan sekte akan memperoleh sumber daya melalui metode ini. Tentu saja, Anda tidak bisa begitu saja memilih seseorang jika Anda mau, setidaknya Anda harus menarik perhatian lawan. Jika penampilannya terlalu lusuh, meskipun kekuatannya bagus, mereka tidak akan setuju. Lu Yun dan Shen Yuanbao, yang baru saja turun dari kotak, terkejut saat mendengar ini. Apa yang terjadi? Huazu, kompetisi Hydrangea. Kejadian di Gua Rahasia belum berakhir, dan sekarang ada kompetisi Hydrangea lagi, dan sepertinya ada hubungannya dengan kontes seni bela diri untuk menarik pengantin. Lu Yun memandang Shen Yuanbao. Bagaimanapun, Shen Yuanbao juga berasal dari prefektur Tongxian dan seharusnya lebih akrab dengan hal semacam ini. Ini, aku tidak terlalu memperhatikannya. Shen Yuanbao sedikit malu. Dia tidak mempedulikan hal ini sebelumnya, dan dia tidak perlu bersaing untuk mencari pengantin. Ada banyak orang yang ingin menikah dengan keluarga Shen. Itu tergantung apakah dia bersedia. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki Nuan, siapa yang akan memperhatikan kompetisi merekrut pengantin ini? Itu tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri.
Terlebih lagi, kompetisi pencaksilat hampir selalu digunakan untuk merekrut perempuan ke laki-laki, bukan laki-laki ke perempuan. Mereka berdua tidak pergi, tetapi berdiri dan mendengarkan yang lain, berharap melihat apakah ada informasi berguna lainnya. Apakah kamu kenal keluarga G? Keluarga G, maksudmu keluarga G di Huasu? Mungkinkah keluarga G menyelenggarakan kompetisi Hydrangea ini? Kenapa? Keluarga G terkenal. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka bukan berasal dari Huasu, dan mereka tidak mengenal keluarga G atau seberapa kuatnya mereka. Namun dari apa yang dikatakan orang-orang ini, sepertinya keluarga G sangat terkenal. Kamu bukan dari Huasu. Kamu belum pernah ke Huasu, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Keluarga G cukup terkenal, dan keluarga G berhubungan dengan Paviliun Bishui. Konon, jika terpilih mengikuti kompetisi Hydrangea ini dan memenuhi syarat, akan disarankan untuk pergi ke Paviliun Bishui. Menurut Anda, apakah kondisi ini menggiurkan? Paviliun Bishui, itu adalah sekte yang berspesialisasi dalam mantra air. Saya tidak menyangka keluarga G memiliki hubungan seperti itu. Pantas saja mereka akan mengadakan kompetisi Hydrangea kali ini. Bukankah ini merampok gua rahasia manusia? Petik 2. Jika orang lain mengetahui tentang kompetisi Hydrangea, mereka pasti akan menertawakannya. Kompetisi Hydrangea tidak sepenting gua rahasia, tapi sekarang berbeda. Selama mereka yang mempraktikkan keterampilan berbasis air pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk terpilih, tidak ada yang tidak mau pergi ke Paviliun Bishui. Itu adalah salah satu dari 3 sekte besar. Meskipun gua rahasia juga sangat menggoda, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Tidak ada batasan kekuatan orang yang memasuki gua rahasia kali ini. Namun, mengikuti kompetisi Hydrangea berbeda. Peluangnya lebih besar dibandingkan pergi ke gua rahasia, apalagi bagi yang berbadan ganteng. Hatiku semakin gembira. Dengan kesempatan langka seperti itu, mereka tentu akan mengambil kesempatan itu. Mungkin mereka cukup beruntung untuk terpilih. Ayolah, kamu merampok orang-orang dari gua rahasia. Aku bahkan tidak berani masuk ke dalam gua rahasia sekarang. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam. Aku belum pernah melihat seseorang sekarat di pintu masuk sebelumnya. Sudah jelas siapa yang mengejarnya. Ya, aku juga melihatnya. Dia dibunuh oleh pedang. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah orang yang kuat, tapi aku tidak tahu bagaimana dia menyinggung perasaannya. Mayatnya masih berada di pintu masuk, yang berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang. Seberapa berbahayakah gua rahasia itu? Mereka yang tidak cukup kuat sebaiknya tidak masuk, karena takut kehilangan nyawa. Apalagi gua rahasia itu akan ditutup. Tidak ada yang tahu kapan gua rahasia itu akan ditutup. Jika Anda tidak pergi sebelum gua itu ditutup, Anda harus tinggal di gua rahasia itu selamanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan pergi ke Huazu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea? Saya pasti akan pergi. Mungkin saya akan terpilih. Anda harus tahu bahwa jika seorang kultivator tidak memiliki sumber daya, akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Sayang sekali jika tidak mengambil kesempatan sebaik itu. Saya dengar selama Anda berpartisipasi, buah spiritual akan diberikan. Petik 2, petik 2. Para pembudidaya berdiskusi satu demi satu, dan tak lama kemudian beberapa orang menjadi orang pertama yang meninggalkan restoran dan menuju susunan teleportasi. Bagaimanapun, Huazu terletak di tenggara, dan mereka sekarang berada di barat. Jika mereka ingin mencapai Huazu, bahkan susunan teleportasi akan memakan waktu beberapa hari dan malam. Terlebih lagi, kompetisi Hydrangea akan segera dimulai. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda bahkan tidak akan mendapat tempat pada saat itu. Bahkan jika Anda tidak dapat dipilih, Anda masih akan mendapatkan buah spiritual. Alangkah baiknya bisa makan buah spiritual. Bagaimanapun, buah spiritual bukanlah sesuatu yang bisa Anda makan begitu saja. Mereka membutuhkan banyak batu spiritual untuk dibeli. Lu Yun dan Shen Yuanbao mendengarkan kata-kata mereka. Melihat semakin banyak orang meninggalkan restoran, Lu Yun bertanya. Haruskah kita ikut bersenang-senang? Bagaimanapun, saya tidak tahu kemana saya akan pergi sekarang. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan buah spiritual. Terlebih lagi, dia belum pernah ke Huazu dan ingin tahu betapa semaraknya Huazu. Adapun Paviliun Bishui. Awalnya, dia tidak terlalu tertarik. Bagaimanapun, tekniknya termasuk dalam metode petir, tetapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dari Sekte Tianlei. Diperkirakan tidak ada cara untuk bergabung dengan Sekte Tianlei, jadi lebih baik pergi ke Paviliun Bishui. Lagi pula, di dalam gua rahasia, keterampilan yang dia latih juga mencakup elemen air. Kalau soal lolos kompetisi Hydrangea, lupakan saja. Dia tidak tertarik menjadi suami orang lain, juga tidak mungkin bergabung dengan keluarga manapun. Kalaupun Anda ingin bergabung, Anda akan mengutamakan keluarga Shen, bukan keluarga Ge. Dia juga tidak ingin adiknya salah paham. Oke, tidak apa-apa untuk bermalas-malasan. Kita harus meninggalkan prefektur Seibu, jadi mengapa tidak pergi ke Huazu untuk berjalan-jalan, mungkin akan ada beberapa peluang. Tetapi kakak Lu, aku tidak peduli. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu terkejut, maka kamu benar-benar akan menikah. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan keluarga Ge tidak sekuat keluarga Shen kita. Jadi meskipun saudara Lu benar-benar terpilih, keluarga Ge tidak akan berani memaksanya. Mendengar kata-kata Shen Yuanbao, Lu Yun menatapnya tanpa berkata-kata, lalu menepuk pundaknya sebelum turun untuk membayar. Setelah membayar uang,
keduanya menuju ke arah susunan teleportasi. Ketika mereka tiba di dekat susunan teleportasi, mereka melihat kerumunan orang yang padat. Orang-orang ini semua akan pergi ke Huasu. Ya Tuhan, ada terlalu banyak orang di sini. Jangan bilang kalau mereka semua akan pergi ke Huasu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea. Mata Shen Yuanbao melebar ketika dia melihat kerumunan yang padat. Bahkan jika dia datang ke prefektur Siwu sebelumnya, belum pernah ada orang sebanyak itu. Sebenarnya lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea daripada pergi ke Gua Rahasia. Ini terlalu berlebihan. Seseorang mendengar kata-kata Shen Yuanbao dan menoleh untuk melihatnya sebelum berbicara. Apa yang kamu tahu? Dalam kompetisi Hydrangea, selama kamu kuat dan tampan, tidak ada resiko hidup sama sekali. Di Gua Rahasia, kamu dijamin oleh kepalamu. Apakah ini bisa sama? Lagi pula, meskipun kamu tidak terpilih, kamu masih memiliki buah roh dan anggur roh. Betapa hebatnya itu. Mampu makan dan minum tanpa mengkhawatirkan nyawa dibandingkan pergi ke Gua Rahasia untuk selalu mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri. Siapapun yang memiliki otak tahu bagaimana memilih di antara keduanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, Shen Yuanbao mengangguk, tetapi dia merasa apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Sayang sekali dia tidak membutuhkannya. Kali ini dia pergi hanya untuk ikut bersenang-senang. Bukan berarti dia belum pernah meminum anggur roh buah roh sebelumnya. Dengan kekuatan keluarga Shen, buah roh dapat dimakan sebagai makanan ringan, dan anggur roh dapat digunakan sebagai air mandi. Bukankah kamu juga ingin mengikuti kompetisi Hydrangea? Pihak lain memandang Lu Yun dengan kewaspadaan di matanya. Anak laki-laki ini cukup tampan, jadi pria gemuk itu sendiri tidak perlu khawatir. Tapi anak ini berbeda. Melihat penampilannya yang tenang, bisa dibayangkan bahwa dia adalah lawan yang kuat. Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Lagi pula, kita tidak ada hubungannya. Shen Yuanbao merentangkan tangannya. Pihak lain memandang mereka dengan curiga. Terserahlah, kita semua akan menjadi pesaing ketika saatnya tiba. Pihak lain jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Shen Yuanbao dan menganggap mereka sebagai pesaingnya. Shen Yuanbao tidak mau menjelaskan. Shen Yuanbao melihat susunan teleportasi kosong lainnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa tidak ada yang pergi ke sana? Bukankah itu juga susunan teleportasi? Mengapa di sini antriannya panjang, tetapi di sisi lain tidak? Ketika pihak lain mendengar ini, dia melihat ke arah Shen Yuanbao lagi. Apakah ini pertama kalinya kamu pacaran? Tidak perlu mengantri di sana. Bagaimanapun, ini adalah susunan teleportasi eksklusif, tapi harganya 10 kali lipat dari harga di sini. Saya hanya pergi ke Huazu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea, tapi saya mungkin tidak terpilih. Siapa yang begitu bodoh dan menghabiskan 10 kali lipat harganya? Siapa yang tidak ingin menggunakan susunan teleportasi eksklusif, tetapi biayanya terlalu mahal? Beberapa orang sangat sadar diri dan tahu bahwa mereka tidak dapat dipilih. Lalu untuk apa mengeluarkan uang ini, apakah hanya untuk minum Lingguo Lingjiu? Lebih baik membelinya sendiri, lagi pula, harga 10 kali lipat sudah cukup untuk membeli anggur roh buah spiritual. Terima kasih. Shen Yuanbao mengucapkan terima kasih, menarik saudara Lu, dan mereka berdua berjalan menuju susunan teleportasi eksklusif. Orang yang tadi tercengang saat melihat tindakan mereka. Dia terkejut saat melihat mereka benar-benar pergi ke susunan teleportasi eksklusif. Dia tidak menyadarinya sampai mereka berdua menghilang. Mungkinkah dia telah bertemu dengan seorang bangsawan? Dia ingat apa yang dikatakan pria gendut itu, bahwa mereka ada di sana hanya untuk ikut bersenang-senang. Mungkinkah itu benar? Jika Anda memiliki kekuatan ini, Anda tidak peduli sama sekali apakah Anda terpilih atau tidak. Kalaupun Anda benar-benar terpilih, itu tergantung apakah keluarga pria itu bersedia. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya memiliki sikap yang lebih baik sekarang. Mungkin orang-orang akan mengundangnya ke susunan teleportasi eksklusif sekarang, dan dia tidak perlu mengantri terlalu keras di sini. Setelah Lu Yun dan Shen Yuanbao memasuki susunan teleportasi, mereka sekali lagi merasakan perasaan kegelapan di sekeliling. Susunan teleportasi ini benar-benar perlu ditingkatkan. Sangat gelap sehingga perlu beberapa hari dan malam untuk pergi dari sini ke Huasu. Ini membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan jika susunan teleportasi biasa murah dan sulit untuk ditingkatkan, ini juga merupakan susunan teleportasi eksklusif. Ini dapat ditingkatkan, jika tidak, mengapa kita mengumpulkan begitu banyak batu roh? Berpikir bahwa dia harus tinggal di lingkungan yang gelap dan pertengahan musim dingin ini selama beberapa hari dan malam, dia merasa sedikit takut. Meskipun saudara Lu ada di sini, dia bahkan tidak dapat melihat di mana saudara Lu berada, kecuali saudara Lu berbicara. Kalau tidak, Anda benar-benar tidak bisa membedakannya. Nuan-Nuan sudah ada di sana sebelumnya, jadi setidaknya aku bisa memegang tangannya tanpa harus khawatir tentang apapun. Tapi sekarang dia bersama kakak Lu, dia tidak bisa memegang tangan kakak Lu sebagai pria dewasa, bukan? Kita semua adalah kultivator, jadi bagaimana kita bisa begitu peduli? Ketika kamu pergi ke tempat lain sebelumnya, bukankah kamu selalu berada dalam kegelapan? Lu Yun berbicara. Mereka berada dalam susunan teleportasi eksklusif, dan ruangannya relatif besar, tetapi jaraknya tidak sedekat susunan teleportasi biasa, jadi dia duduk saat ini. Biarkan dia berdiri selama beberapa hari beberapa malam. Dia tidak sebodoh itu. Hei, kakak Lu, kenapa suaramu terdengar dari bawah?
Shen Yuanbao merasakan arah suara saudara Lu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu seharusnya datang dari sekitarku? Kenapa datangnya dari bawah? Aku sedang duduk dan ngobrol, apa kamu tidak lelah? Lagi pula, hanya ada kita berdua di sini, dan ada banyak ruang, jadi tidak perlu berdiri terus-menerus di sana. Lu Yun berkata dengan tenang. Shen Yuanbao pasti sudah berdiri bahkan sebelum dia ragu apakah itu benar. Shen Yuanbao tertegun sejenak setelah mendengar ini, apakah dia masih bisa seperti ini? Dia telah berdiri sebelumnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan perlahan berjongkok. Setelah merasakan tanah yang kokoh, dia duduk. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian sampingnya, dan merasa lega ketika dia menyentuh sepatu saudara Lu. Ngomong-ngomong, saudara Lu, apakah menurutmu kita akan mendengar berita tentang gua rahasia itu lagi setelah kita tiba di Huazu? Sekarang banyak orang pergi ke Huazu dari prefektur Seibu, dan semakin banyak orang akan datang ke Huazu di masa depan. Mungkin beberapa dari mereka keluar dari gua rahasia, dan mungkin orang-orang tua itu akan datang ke Huazu untuk ikut bersenang-senang. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang yang setengah bijak, dan dia datang untuk minum anggur spiritual dan makan buah spiritual. Orang-orang di keluarga Ge sudah terlambat untuk menyambutnya, jadi bagaimana mereka bisa mengusirnya? Bahkan mungkin bangga akan hal itu. Itu mungkin. Lu Yun tidak bereaksi sama sekali, dia hanya mendengarnya ketika dia mendengarnya. Lagi pula, mereka tidak berada di gua rahasia sekarang. Jika kedua lelaki tua itu menemukan mereka, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Bagaimanapun, mereka benar-benar menyerahkan peta harta karun. Apakah mereka menemukan harta karun itu atau tidak, itu urusan mereka. Terlebih lagi, ketika Yuan Bao meninggalkan penghalang, semua jejak mereka telah dihilangkan, dan tidak perlu khawatir ada orang yang akan menemukannya. Sayang sekali kita berada dalam susunan teleportasi sekarang, kalau tidak kita bisa mencicipi rasa ikan kerapu. Shen Yuanbao berkata dengan sedikit penyesalan. Lu Yun kemudian teringat bahwa mereka belum mencicipi rasa ikan kerapu setelah mereka keluar dari gua rahasia. Aku lupa membawakan daging ikan kerapu untuk menghangatkanku. Bagaimanapun, Nuan-Nuan ada bersama mereka, dan dia adalah wanita Yuanbao. Saya tidak melakukan ini dengan benar. Tidak akan ada bedanya jika aku memberikannya kepadamu saat kita bertemu lagi nanti. Saya pikir Nuan-Nuan sendiri telah melupakannya. Kalau memang mau ngomong, dialah yang paling merasa bersalah, lagi pula dia benar-benar lupa. 5 hari 5 malam kemudian. Mereka melihat cahaya terang tidak jauh dari sana, dan mata Shen Yuanbao berbinar. Hebat, akhirnya keluar. Entahlah, dia hampir muntah darah jika tinggal di lingkungan yang gelap dan pertengahan musim dingin ini. Dia harus memberitahu orang tuanya suatu saat nanti untuk melihat apakah dia bisa membeli susunan teleportasi ini, atau dia bisa mendapatkannya sendiri. Tidak peduli apa, susunan teleportasi ini harus ditingkatkan, jika tidak, dia hanya akan duduk tak bergerak seperti ini. Keduanya berdiri dan melihat ke pintu keluar yang semakin terang, merasa sedikit bersemangat. Bahkan Lu Yun pun tidak terkecuali. Lagi pula, dia sudah lama berada di sini. Jika dia tidak segera keluar, dia akan merasa terjebak di lingkungan yang gelap. Yang paling penting adalah jangan bergerak di lingkungan ini, jika tidak, jika sesuatu terjadi pada susunan teleportasi, nyawa mereka akan dalam bahaya. Ruang di luar susunan teleportasi bergolak. Siapa yang tahu jika mereka akan langsung dicekik di sini? Ada semburan cahaya di depan mata mereka, dan mereka menutup mata. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara berisik. Mereka tidak membuka mata sampai ada yang menyuruhnya. Mereka melihat-lihat pemandangan di depan mereka, dan memang ada banyak orang. Saat mereka muncul, semua orang di dekat susunan teleportasi melihat ke arah mereka. Lu Yun dan Shen Yuanbao mengabaikan pandangan orang lain dan berjalan keluar perlahan. Mereka melihat lingkungan sekitar. Udara di Huazu lebih lembab dibandingkan di negara bagian Seibu. Cuacanya juga lebih baik. Cuacanya bagus, sangat indah. Shen Yuanbao memandangi langit biru dan tidak bisa menahan nafas. Langit di Seibusu juga seperti ini, tapi udaranya kering. Mereka adalah kultivator dan tidak terlalu mempedulikannya, tetapi dibandingkan dengan Huazu, jelas terlihat bahwa udara di Huazu jauh lebih baik daripada di prefektur Seibu. Alangkah baiknya jika Nuan-Nuan juga bisa melihat pemandangan Huazu. Tapi tidak apa-apa, jika Nuan-Nuan datang di masa depan, dia juga bisa menemani Nuan-Nuan ke sini. Setelah mereka berdua meninggalkan susunan teleportasi untuk jarak tertentu, orang-orang di sekitar susunan teleportasi mulai membicarakannya. Biarkan aku pergi, apa latar belakang kedua orang itu? Mereka sebenarnya mengambil susunan teleportasi eksklusif. Harganya 10 kali lebih mahal dari susunan teleportasi biasa. Apakah mereka juga di sini untuk mengikuti kompetisi Hydrangea? Dengan profil yang begitu tinggi, apakah mereka begitu yakin akan terpilih? Siapa tahu, mungkin mereka yakin meskipun lelaki gendut itu sangat gugup, bukankah lelaki lain juga cukup tampan? Mungkin mereka menyematkan hartanya pada lelaki itu. Beberapa pembudidaya berkata dengan nada masam. Mereka juga berharap untuk menggunakan susunan teleportasi eksklusif, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Mampu mengendarai susunan teleportasi eksklusif dapat menarik perhatian semua orang yang hadir. Tidak ada seorang kultivator yang tidak ingin diawasi, namun ia tidak menyangka akan ditipu oleh kedua orang tersebut. Mungkinkah mereka sendiri memiliki banyak batu spiritual, yang harganya tidak kurang dari 10 kali lipat? Pada saat ini, seorang kultivator berbisik.
Kata-kata ini memang menarik perhatian orang lain, yang mengerutkan kening karena tidak percaya. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa memanfaatkan seseorang begitu banyak dan menghabiskan 10 kali lipat harga untuk menaiki susunan teleportasi? Benar, kamu tidak mengenal mereka, kan? Mereka semua melihat ke arah orang yang berbicara, menilai dia sangat lemah, dan dia terlihat sangat lemah pada pandangan pertama. Dia mungkin bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Apakah orang kurus datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Hydrangea? Saya kira saya datang ke sini untuk makan dan minum. Pakaian yang dikenakan pria gendut itu berasal dari Liu Yunfang. Tapi kata-kata ini membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Mereka tidak memperhatikan apa yang dikenakan pria gendut itu sekarang, dan mereka tidak menyangka anak ini akan mengamatinya dengan cermat. Jika itu benar-benar pakaian Liu Yunfang, itu akan menjelaskan mengapa itu bisa berasal dari susunan teleportasi eksklusif. Lagi pula, pakaian di Liu Yunfang sangat mahal. Para pembudidaya biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Mereka tidak berkata apa-apa lagi dan menuju ke keluarga Ge. Lokasi lomba Hydrangea ini berada di alun-alun besar dekat rumah Ge. Sebuah arena yang dibangun khusus dibangun di sana. Lu Yun dan Shen Yuanbao tidak pergi ke restoran, tapi ke paviliun Duobao. Setelah Shen Yuanbao mengungkapkan identitasnya, penanggung jawab mengatur akomodasi untuk mereka. Kemudian mereka mengetahui situasi kompetisi Hydrangea, dan kemudian perlahan berjalan menuju ring. Kamu harus membiarkan aku memilih kali ini. Aku menghabiskan banyak batu spiritual untuk membeli pil kecantikan hanya untuk bisa memilih. Kamu baru saja membeli pil kecantikan, dan aku juga membeli pil pesona. Keduanya berjalan sambil berbicara. Lu Yun melirik mereka, dan kemudian menyadari bahwa kedua orang itu memiliki sedikit kilau lembab di tubuh mereka. Pantas saja mereka membeli pil kecantikan dan pil pesona. Jika terpilih, mereka bisa masuk ke paviliun Bishui. Banyak orang di jalan yang mendiskusikan kompetisi Hydrangea. Banyak orang datang untuk berkompetisi, dan mereka akan saling memandang untuk melihat apakah pihak lain adalah pesaing mereka. Ketika beberapa orang melihat Lu Yun, kewaspadaan di mata mereka terlihat jelas, yang membuat Lu Yun sedikit tercengang. Saudara Lu, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda datang untuk berpartisipasi, Anda akan dianggap sebagai musuh oleh banyak orang. Shen Yuanbao tertawa. Bagaimanapun juga, saudara Lu terlihat sangat tampan di sini. Ayolah, jangan mengolok-olokku. Aku punya istri. Aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan melihat seperti apa rasanya. Dia tidak tertarik pada wanita lain, dan dia tidak ingin adiknya salah paham. Saudara Lu, kamu punya istri. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Mata Shen Yuanbao membelalak. Dia bahkan tidak tahu bahwa saudara Lu sebenarnya sudah menikah. Ceritanya panjang. Sekarang aku hanya berharap kekuatanku bisa lebih tinggi sehingga aku bisa menyelamatkan adikku. Aku tidak akan mempertimbangkan hal lain, dan aku tidak punya niat. Mendengar ini, Shen Yuanbao mengangguk. Kakak Lu, apakah terjadi sesuatu pada adikmu? Di mana dia? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Dengan statusnya, menyelamatkan orang sangat mudah, itu hanya bantuan pribadi. Di negeri peri, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Abadi, tanah abadi. Shen Yuanbao terkejut. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Adik perempuan kakak Lu ada di negeri peri. Jadi jika kamu ingin menyelamatkan saudara perempuan kakak Lu, kamu harus pergi ke negeri peri. Tanah abadi, yaitu tanah suci untuk bercocok tanam, tempat yang didambakan semua orang.